Panggung politik Indonesia kembali bergejolak dalam waktu kurang dari setahun. Presiden Prabowo Subianto sudah 3 kali merombak kabinetnya. Reshuffle terjadi sekali di Februari dan 2 kali di September 2025. Frekuensi yang jarang terjadi dan penuh tanda tanya. Dari Menteri Pendidikan hingga pos-pos strategis lain, setiap pergeseran punya dampak besar pada arah kebijakan. Apakah ini soal kinerja atau ada manuver politik di baliknya? Malam ini kita bedah daftar lengkap 3 kali reshuffle kabinet Prabowo Gibran. Mari kita mulai penelusuran ini. Guncangan pertama terjadi 15 Februari 2025, langsung menyasar sektor pendidikan. Hari itu menjadi titik balik yang tak terduga bagi banyak pihak, terutama mereka yang berkecimpung di dunia pendidikan. Keputusan yang diambil begitu cepat dan mendadak, membuat banyak orang terkejut dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Satrio Brojonegoro digantikan sebagai Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi, sebuah keputusan cepat di awal masa jabatan. Satrio, yang dikenal dengan berbagai inovasi dan kebijakan progresifnya, tiba-tiba harus meninggalkan posisinya. Banyak yang merasa kehilangan, mengingat kontribusinya yang signifikan dalam memajukan sektor pendidikan. Publik bertanya-tanya, apakah ini sinyal ketidakpuasan presiden, atau ada alasan lain di balik layar? Spekulasi pun bermunculan, dari isu ketidakcocokan visi hingga tekanan politik dari pihak-pihak tertentu. Namun, hingga kini, alasan pasti di balik pergantian ini masih menjadi misteri. Brian Yuliarto, sosok baru di kabinet, diangkat menggantikan Satrio. Brian, yang sebelumnya menjabat sebagai rektor di salah satu universitas ternama, dikenal sebagai figur yang tegas dan berwawasan luas. Namun, tantangan yang dihadapinya kini jauh lebih besar dan kompleks. Jejak rekam Brian langsung jadi sorotan. Akankah ia melanjutkan program lama atau membawa perubahan besar? Publik menunggu dengan penuh harap. Apakah Brian mampu menjawab tantangan ini dan membawa sektor pendidikan ke arah yang lebih baik? Keputusan ini menegaskan, tidak ada posisi aman di kabinet Prabowo. Evaluasi bisa datang kapan saja. Presiden Prabowo menunjukkan bahwa ia tidak segan-segan mengambil langkah tegas demi mencapai visi dan misinya. Setiap menteri harus siap dievaluasi dan diganti jika dianggap tidak memenuhi ekspektasi. Reshuffle ini jadi pesan tegas. Ekspektasi kinerja tinggi, waktu adaptasi singkat. Para menteri baru harus segera beradaptasi dan menunjukkan hasil kerja yang nyata dalam waktu singkat. Tidak ada ruang untuk kesalahan atau penundaan. Sektor pendidikan jadi panggung pertama drama politik kabinet baru. Perubahan ini tidak hanya berdampak pada kebijakan pendidikan, tetapi juga pada seluruh ekosistem pendidikan di Indonesia. Guru, siswa, dan orang tua semuanya merasakan dampaknya. Satrio jadi menteri pertama yang keluar, membuka spekulasi soal perbedaan visi atau faktor lain. Banyak yang menduga bahwa ada perbedaan pandangan yang mendasar antara Satrio dan Presiden, atau mungkin ada tekanan dari pihak-pihak tertentu yang menginginkan perubahan cepat. Kini, beban ada di pundak Brian untuk membuktikan kapasitas dan menjawab keraguan publik. Brian harus menunjukkan bahwa ia mampu membawa perubahan positif dan melanjutkan program-program yang telah dirintis oleh pendahulunya. Pelantikan ini bukan sekadar seremoni, tapi penegasan sikap Presiden terhadap sektor krusial. Presiden Prabowo ingin menunjukkan bahwa sektor pendidikan adalah prioritas utama dan tidak ada kompromi dalam hal kualitas dan kinerja. Reshuffle pertama ini mengirim gelombang kejut ke seluruh spektrum politik dan birokrasi. Semua pihak kini lebih waspada dan siap menghadapi kemungkinan perubahan mendadak di masa depan. Ini adalah awal dari era baru di pemerintahan Prabowo, di mana kinerja dan hasil nyata menjadi tolok ukur utama. Jika reshuffle Februari hanya riak kecil di permukaan politik Indonesia, maka apa yang terjadi di bulan September jauh lebih dahsyat. Februari memang sempat mengundang perhatian, namun dampaknya masih terbatas, lebih seperti penyesuaian kecil di tengah arus besar pemerintahan. Namun, semua berubah ketika September tiba. September 2025 adalah badai besar yang mengguncang fondasi kekuasaan. Bukan sekadar pergantian nama, tapi perombakan yang mengubah arah dan wajah pemerintahan secara menyeluruh. Suasana politik pun berubah drastis, penuh ketegangan dan spekulasi. Pada 8 September, Prabowo mengambil langkah berani dengan mengganti sejumlah menteri strategis, Menko Polkam, Menteri Keuangan, Menteri Perlindungan Pekerja Migran, hingga Menteri Koperasi dan UKM. Keputusan ini mengejutkan banyak pihak,
Karena posisi-posisi tersebut adalah kunci dalam menjaga stabilitas nasional. Dua nama besar yang selama ini menjadi pilar utama, Budi Gunawan dan Sri Mulyani, harus lengser dari jabatan kunci mereka. Budi Gunawan dikenal sebagai sosok yang berpengaruh di bidang keamanan, sementara Sri Mulyani telah lama menjadi simbol stabilitas ekonomi Indonesia. Pergantian di Menko Polhukam dan Menteri Keuangan menandai perubahan besar dalam strategi keamanan dan ekonomi nasional. Banyak yang bertanya-tanya, kemana arah kebijakan baru ini akan membawa Indonesia? Apakah akan memperkuat posisi negara, atau justru menimbulkan ketidakpastian baru? Isu pekerja migran pun ikut terguncang. Menteri baru diharapkan mampu memberikan perlindungan lebih baik bagi jutaan pekerja Indonesia di luar negeri. Sementara itu, peran menteri muda juga menjadi sorotan. Apakah mereka mampu membawa energi baru, atau justru belum siap menghadapi tantangan besar? Prabowo bahkan membentuk pos baru. Menteri dan Wakil Menteri Haji dan Umrah memisahkan urusan haji dari Kementerian Agama. Langkah ini dinilai sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan jemaah haji, sekaligus mempertegas komitmen pemerintah terhadap isu-isu keagamaan yang sensitif. Pelantikan serentak ini menunjukkan skala perombakan yang masif, bukan sekadar tambal sulam, tapi desain ulang kabinet secara total. Seluruh wajah pemerintahan berubah dalam satu hari, menandai babak baru dalam sejarah politik Indonesia. Konsolidasi kekuasaan pun jadi semakin jelas. Prabowo ingin memastikan mesin pemerintahan diisi oleh orang-orang yang benar-benar sejalan dengan visinya. Ia tak ragu menyingkirkan mereka yang dianggap tidak lagi sejalan, demi memastikan stabilitas dan efektivitas pemerintahan. Spekulasi bermunculan di berbagai kalangan. Apakah ini murni evaluasi kinerja, atau justru akomodasi politik pasca pemilu? Banyak yang menilai, reshuffle ini juga syarat dengan kompromi dan negosiasi di balik layar, demi menjaga keseimbangan kekuatan politik. Pergantian Menteri Keuangan langsung memicu reaksi pasar. Bursa saham sempat bergejolak, investor asing menahan diri, dan pelaku usaha menunggu kepastian arah kebijakan ekonomi. Ketidakpastian pun melanda, menambah tantangan di tengah situasi global yang belum stabil. Reshuffle ini adalah pertaruhan politik besar. Setiap keputusan membawa konsekuensi dan kini lebih banyak pertanyaan muncul daripada jawaban. Siapa yang benar-benar diuntungkan? Apakah perubahan ini akan membawa perbaikan nyata atau justru menimbulkan masalah baru? Kabinet berubah drastis dan publik menanti dengan penuh harap sekaligus cemas. Akankah pemerintahan melaju lebih kencang atau justru oleng di tengah gelombang perubahan ini? Semua mata tertuju pada langkah-langkah selanjutnya. Badai telah berlalu, tapi dampaknya masih terasa. Indonesia kini memasuki babak baru, di mana setiap keputusan akan diuji oleh waktu dan realitas di lapangan. Perombakan besar-besaran ini menjadi penanda bahwa politik Indonesia selalu penuh kejutan dan dinamika yang tak terduga. 9 hari setelah reshuffle besar yang mengguncang peta politik nasional, tepat pada 12 September 2025, Presiden Prabowo kembali mengambil langkah strategis dengan melantik sejumlah pejabat baru di Istana Negara. Suasana di istana terasa penuh harapan dan ketegangan, karena publik menanti siapa saja yang akan mengisi kursi-kursi penting yang sempat kosong dan menjadi perbincangan hangat di berbagai kalangan. Fokus utama pelantikan kali ini adalah mengisi posisi Menko Polhukam yang selama beberapa waktu kosong dan menjadi sorotan. Kini jabatan strategis itu resmi dipegang oleh Jamari Chaniago, sosok yang dikenal tegas dan berpengalaman dalam urusan keamanan serta politik nasional. Penunjukan Jamari diharapkan mampu membawa stabilitas dan arah baru dalam koordinasi politik, hukum, dan keamanan di tengah dinamika yang terus berkembang. Di sisi lain, Erick Thohir, yang sebelumnya dikenal sebagai menteri dengan segudang inovasi, kini dipercaya memimpin Kementerian Pemuda dan Olahraga. Penunjukan ini membawa harapan besar, terutama bagi generasi muda dan dunia olahraga Indonesia. Erick diharapkan mampu mendorong prestasi atlet nasional, memperkuat pembinaan pemuda, serta membangun ekosistem olahraga yang lebih profesional dan inklusif. Tak hanya di level menteri, penyesuaian juga terjadi di jajaran wakil menteri. Afriansyah Noor kini dipercaya memperkuat Kementerian Ketenagakerjaan, Rohmat Marzuki diamanahkan di Kementerian Kehutanan, dan Farida Faricha di Kementerian Koperasi. Ketiganya membawa latar belakang dan keahlian yang berbeda, diharapkan mampu mempercepat program-program prioritas di bidang masing-masing.
Di bidang komunikasi publik, Angga Raka Prabowo resmi dilantik sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah. Tugas berat menanti Angga untuk memperkuat narasi pemerintah, membangun kepercayaan publik, serta memastikan informasi strategis tersampaikan dengan baik di era digital yang penuh tantangan dan disinformasi. Sementara itu, Sony Sanjaya dan Naniek S. Dayang dipercaya sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Keduanya diharapkan mampu memperkuat program penanganan gizi, menurunkan angka stunting, dan memastikan generasi muda Indonesia tumbuh sehat dan produktif. Sarah Sadika kini memimpin Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Dengan pengalaman panjang di bidang pengadaan, Sarah diharapkan mampu membawa transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam setiap proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Ahmad Doviri, mantan pejabat tinggi kepolisian, kini dipercaya sebagai penasihat khusus Presiden. Peran Ahmad sangat penting dalam memberikan masukan strategis, terutama terkait isu-isu keamanan nasional dan penegakan hukum. Muhammad Kodari, analis politik yang dikenal luas, kini menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Penunjukan Kodari menandai upaya pemerintah untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dan mempercepat implementasi kebijakan strategis di bawah arahan langsung Presiden. Reshuffle kabinet kali ini bukan sekadar pergantian nama, melainkan bagian dari konsolidasi besar-besaran dan penyempurnaan mesin pemerintahan. Setiap posisi diisi dengan pertimbangan matang, mengedepankan profesionalisme, integritas, dan kemampuan adaptasi terhadap tantangan zaman. Setiap nama yang masuk membawa jaringan, pengalaman, dan cerita politiknya sendiri. Mereka diharapkan mampu memperkuat struktur kabinet, membangun sinergi, dan menghadirkan solusi atas berbagai persoalan bangsa yang semakin kompleks. Penunjukan tokoh-tokoh seperti Kodari dan Erick Thohir menambah dinamika baru, tidak hanya di lingkungan istana, tapi juga di mata publik. Keduanya dikenal sebagai figur yang mampu menjembatani kepentingan lintas sektor dan membawa inovasi dalam tata kelola pemerintahan. Prabowo merakit tim yang sangat beragam, terdiri dari kalangan militer, profesional, teknokrat, hingga akademisi. Kombinasi ini diharapkan mampu menciptakan harmoni dan kerjasama lintas disiplin, sehingga setiap kebijakan dapat dijalankan secara efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Formasi kabinet yang kini lebih solid menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan ke depan. Namun, perjalanan baru saja dimulai. Pemerintah harus membuktikan bahwa tim baru ini mampu bekerja cepat, tepat, dan transparan dalam menjawab ekspektasi rakyat. Di tengah sorotan media dan harapan masyarakat, publik akan terus mengawasi setiap langkah kabinet baru ini. Karena pada akhirnya, kinerja dan hasil nyata adalah hakim paling adil bagi setiap pemimpin dan pejabat negara. 3 kali reshuffle dalam waktu singkat, dari pendidikan hingga perombakan besar September, mencerminkan strategi dan dinamika politik Prabowo. Formasi baru telah terbentuk, tapi dalam politik, tak ada yang final. Kami akan terus memantau dan memperbarui informasi jika reshuffle kembali terjadi. Kini giliran Anda. Apa pendapat tentang 3 kali reshuffle kabinet Prabowo Gibran? Siapa pejabat yang paling Anda soroti? Tulis komentar Anda di bawah, dan mari diskusi bersama. Terima kasih telah menyimak.